Substansi mudorobah. Mudorobah. 1. Pengertian mudorobah. Mudorobah adalah akal yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi. Bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Dalam praktik mudorobah antara Khadijah dengan Muhammad, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal atau sahib al-mal, sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha atau mudharib. Sistem pembiayaan mudharabah adalah kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai sahib al-mal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh mudharib sesuai dengan rukun dan syarat. 2. Dasar mudharabah. Secara gamblang, Al-Quran tidak pernah membicarakan tentang mudharabah, meskipun mudharabah menggunakan akar kata daroba atau memukul, yadribu atau sedang memukul, dorban atau yang dipikul. Al-Quran mengambil akar kata daraba menjadi kata mudharabah yang sebanyak 58 kali. Mudharabah atau qirat termasuk salah satu bentuk akad syirkah atau perkongsian. Istilah mudharabah digunakan orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qirat. Dengan demikian, mudharabah dan qirat adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Qirat diambil dari kata al-qardu atau potongan, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. 3. Rukun dan syarat mudharabah. Rukun mudharabah. Faktor-faktor yang harus ada atau rukun dalam akad mudharabah adalah 1. Pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha. 2. Objek mudharabah atau modal dan kerja. 3. Persetujuan kedua belah pihak atau ijab kabul. 4. Nisbah. Pelaku, jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli, ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama atau pelaku kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad mudharabah harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pelaksana usaha atau mudharib. Tanpa 2 pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada. B. Syarat mudharabah. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut. 1. Orang yang terkait dalam akad adalah cakap bertindak hukum. 2. Syarat modal yang digunakan harus A. Berbentuk uang atau bukan barang. B. Jenis jumlahnya. C. Tunai atau bukan berbentuk utang. D. Langsung diserahkan ke mudharib. 3. Pembagian keuntungan harus jelas dan besarnya nisbah sesuai yang disepakati. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHS, syarat mudharabah yaitu sebagai berikut. Pasal 187 ayat 1 yang berbunyi, pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. 2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. 4. Bentuk-bentuk mudharabah. Pada prinsip mudharabah sifatnya mutlak, di mana sahib al-mal tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si mudharib. Bentuk mudharabah ini disebut mudharabah mutlaqah atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai Universal Investment Account atau UIRA. Namun demikian, apabila dipandang perlu, sahib al-mal
boleh menetapkan batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh mudhorib. 5. Manajemen mudharabah. Tugas mudhorib dalam menjalankan pembiayaan kontrak mudharabah meliputi pengelola dan mengatur pembelanjaan, penyimpanan, pemasaran maupun penjualan barang dagangan. Mudharabah menjamin dalam mengelola barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pembiayaan mudharabah. A. Penerapan mudharabah. Mudhorib mengajukan sejumlah harga penjualan, arus pembayaran, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Persyaratan tersebut akan dipelajari oleh pihak LKS sebelum memutuskan menyetujui pembiayaan usaha tersebut. LKS umumnya akan menyetujui membiayai usaha tersebut jika tingkat keuntungan yang diharapkan cukup. B. Modal. Lembaga Keuangan Syariah atau LKS dalam melaksanakan kontrak mudharabah menentukan sejumlah modal yang dipinjamkan ke dalam usaha yang akan dijalankan. Umumnya, dana yang diberikan dalam pembiayaan kontrak mudharabah tidak diberikan kontan atau kas. Hal ini memungkinkan pihak lembaga keuangan syariah atau LKS untuk senantiasa mengawasi dan mengelola usaha tersebut. C. Jaminan. Lembaga keuangan syariah mengambil inisiatif meminta jaminan untuk meyakinkan bahwa modal yang dipinjamkan kepada nasabah atau mudhorib diharapkan kembali seperti semula, sesuai dengan ketentuan awal ketika berlangsung kontrak. Meskipun dalam hukum Islam dijelaskan bahwa shahibul amal tidak diperkenankan meminta jaminan atau garansi dari mudhorib. D. Masa berlakunya kontrak. Pelaksanaan kontrak mudharabah pada International Islamic Bank for Investment and Development menyebutkan kontrak secara otomatis akan diberhentikan sebelum masa berakhirnya kontrak. Mudhorib harus mengembalikan dana pinjaman kontrak mudharabah kepada shahibul mal apabila ternyata diketahui membiarkan dana tersebut selama berlangsungnya masa kontrak tanpa menunjukkan hasil. 6. Nisbah keuntungan. Nisbah adalah rukun yang khas dari akad mudharabah. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak. Mudhorib menerima imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modal. 7. Insentif mudharabah. Lembaga keuangan syariah atau LKS tidak dapat menyalurkan begitu saja sejumlah dana kepada mudhorib atas dasar kepercayaan karena selalu ada resiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada mudhorib tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh mudhorib, maka akses informasi lembaga keuangan syariah atau LKS terhadap usaha mudhorib menjadi terbatas. Maka terjadi asimen informasi di mana mudhorib mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh lembaga keuangan syariah atau LKS. B. Investasi syariah. 1. Pengertian investasi syariah. Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris yaitu investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan pendapat lainnya, investasi diartikan sebagai komitmen
atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Jadi pada dasarnya sama, yaitu menempatkan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dalam perspektif Islam hanya dapat dilakukan pada instrumen yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengandung riba. Investasi juga hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak atau emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam.